Ini bab lah gitu. Fil khul'i menjelaskan tentang hukum khulu'. Khulu' itu menurut bahasa adalah melepas atau mencabut. Khulu'. Kalau menurut istilah adalah perceraian yang dilakukan dengan imbalan yang dimaksud. Perceraian yang dilakukan dengan imbalan yang dimaksud. Yang dimaksud itu maksudnya layak untuk diminta, atau umumnya boleh. Wal khul'u dan khulu' jaizun hukumnya boleh ala iwadin ma'lumin atas imbalan yang tertentu. Maksudnya imbalan yang tertentu itu adalah yang mampu diserahkan, barangnya bisa diserahkan. Apabila ada iwad majhul atau imbalan yang tak diketahui, maka khulu'nya itu dengan mahar mesir. Khulu' mah kialah ada perkawinan, kemudian dalam perjalanan rumah tangga ada masalahnya bisa di laki-laki atau juga bisa di perempuan. Kemudian perempuannya itu tidak kuat melanjutkan pernikahan, tidak kuat melanjutkan rumah tangganya itu, kemudian ia mencoba untuk menebus dirinya melakukan khulu'. Jadi diajukan oleh istri kalau khulu' mah. Kalau yang diajukan sama suami namanya talak. Makanya dalam bahasa kasus di pengadilan itu ada gugat talak, ada gugat cerai. Kalau gugat talak yang ngajuin suami, kalau gugat cerai yang ngajuin istri, yaitu khulu' itu. Wa tamliku bihil mar'atu nafsaha, wa tamliku dan bisa memiliki bihi dengan khulu' al mar'atu seorang perempuan nafsaha atas dirinya. Jadi khulu' itu si perempuan ini bebas gitu. Sudah bebas, bisa bebas dari ikatan pernikahan. Itu dengan caranya nebus itu. Wala raj'ata dan tidak ada rujuk lahu bagi seorang suami maksudnya alaiha atas diri seorang perempuan yang dikhulu' illa binikahin jadidin kecuali dengan nikah baru. Jadi kalau khulu' itu berarti enggak ada masa iddah, enggak ada masa iddah ya. Nanti dijelaskan lagi. Jadi tidak ada misalkan rujuk lagi gitu. Nanti bisa rujuknya dengan nikah baru, dengan nikah lagi. Ya dengan suami yang itu.
wa yajuzul khulu'u, dan boleh khulu' itu fituhri dalam masa suci, wa fil haidi dan dalam masa haid. Jadi nanti kita tahu kalau tolak itu haram bagi suami istri ketika istrinya sedang dalam keadaan haid. Nanti ke depan ada. Nanti bab tolak. Atau dalam masa suci tapi sudah digauli. Nah, nanti ada depan. Nah, sekarang khulu itu boleh ada yang ngajuin perempuan. Boleh dalam masa suci maupun dalam masa haid. Khulu. Ya kan yang namanya rumah tangga kan nggak tahu ke depan ya. Bisa jadi kan ada masalah. Kan gitu. Bisa jadi ada masalah. Bisa masalahnya di suami, bisa masalahnya di istri. Bisa kadang-kadang ayah naon teh ngaranna aya kahayang panama kita hayang kawin deui gitu. Ada pengen nikah lagi, istrinya enggak ridho, udah we cerai. Bisa jadi suaminya kerjanya jauh, istrinya enggak kuat, jadi pelayaran, berlayar teh. Jadi laut, digawin itu di laut, balik-balik 2 tahun. Pan teu kuateun teh istrina, geussan we geussan. Bisa jadi ya segala rupa lah. Karena rumah tangga mah macam-macam kejadian. Ya, istri enggak ridho, udah we cukup sampai di sini. Aku mengundurkan diri, udah. Ya diselesaikan. Itu khulu. Tapi yang ini perempuan. Nah, kemudian dia mengajukan ke pengadilan agama, kemudian melakukan proses di pengadilan agama. Berapa besarannya ya silakan nanti ditentukan. Ya kan? Ditentukan. Kalau nggak jelas ya udah pakai mahar misil. Mahar misil itu berarti umumnya mas kawin berapa itu tebusannya itu. Nah, kalau nggak jelas, tapi kalau jelas, boleh kamu nikah, tapi ini rumah buat saya. Saya jadi ada itu gitu, ada begitu. Tebusannya rumah ini kamu pergi, saya terserah lah. Kira-kira cukupnya gimana? Wala yalhaqul mukhtali'ata, wala yalhaqu dan tidak berlaku al mukhtali'ata perempuan yang dikhulu itu at-talaqu talaq. Jadi kalau sudah perempuan yang mengajukan khulu, ya nggak bisa kemudian ditolak, nggak bisa. Ditalak, nggak bisa. Udahlah berarti hukum yang berlaku ya khulu. Kalau tolak ya tolak, sebab konsekuensinya nanti beda. Kalau tolak mah ada masa iddah, kemudian bisa kembali lagi rujuk. Kalau ini rujuknya itu harus dengan menikah ulang. Nanti lebih jelas Kiai menjelaskan. Jadi seperti itu. Ya mudah-mudahan kita mah yang baik yang pengantin udah lama maupun pengantin baru, mudah-mudahan aman, tentrem, damai, bahagia lah rumah tangga anak gitu. Sebab itu yang paling penting mah. Yang paling penting mah seperti itu, bahwa ya namanya rumah tangga makanya sebutnya bahtera. Bahtera itu perahu ya. Nah, yang namanya berlayar di lautan dan tidak bertepian lah ya. Berlayar di lautan itu kan banyak ombak menerjang. Ya, kadang-kadang ada konflik tahunan, ada konflik 5 tahunan seperti pemilu gitu. Pemilu mulai rame, rumah tangga mulai goncang gitu. Ada 5 tahunan biasa. Jadi seperti itu. Nah, siapa orang yang bisa melewati segala macam ujian itu, ya berarti alhamdulillah bisa sampai ke tepian. Kalau nanti ketepiannya apa sih? Di akhir kehidupan sampai meninggal.
Tapi kalau tidak sanggup, ya sudahlah, ganti bahtera, ganti nahkoda, berarti cerai. Itu seperti itu. Kalau sekarang itu Pak Bu, sekarang itu kan orang itu lebih, baik laki-laki maupun perempuan, lebih sangat materialistis sekarang itu. Dulu ada orang biasa saja kampung, tapi ketika masuk dunia medsos, dia punya teman-teman, punya grup, masuk sosialita. Dan gitu kemudian gaulnya lebih banyak di luar daripada di rumah. Suaminya jadi masalah gitu. Karena ikutin gaya teman-temannya, ya kan, si suami akhirnya kewalahan. Ada yang begitu itu. Ya, karena dia sering ketemu orang-orang, kemudian di pikirannya itu sangat materialistis, jadi kesuksesannya itu dihitung dari uang yang diperoleh atau pakaian yang dipakai itu. Jadi kalau dia punya suami yang ini, tetap yang ini, waduh ini kayaknya berat ini kayaknya. Jadi dia akhirnya memilih gaya hidupnya daripada daripada suaminya, bisa jadi itu banyak kejadian kasus. Apalagi kemarin itu masa pandemi ini kan ujian besar, ya ujian besar rumah tangga, ya, hasil yang lanjut cari uang susah, gitu. Sementara kan ya dapur harus ngebul, gitu. Ada yang tak tahan ujian, tahan banting, ada yang enggak ya banyak. Jadi seperti itu. Jadi kemarin pas masa pandemi banyak yang bercerai. Banyak. Coba ya tanya di 2 tahun terakhir ini yang cerai banyak apa? Enggak gitu. 2 tahun terakhir banyak yang cerai itu. Biasanya. Jadi kenapa? Karena pemikiran si orang berumah tangganya itu kadang-kadang terlalu materialistis. Kalau perempuan itu materai 10.000, boleh itu materai itu boleh. Dah hidupnya realistis, dah cantik dia butuh modal, perlu beli bedak, kemudian mobil listrik pakai serum, pakai dasar, pakai pelembab, ayam putih, ayam berang, bedaknya beda-beda gitu kan. Pakai modal teh belum beli, pan dibeli teh, ya coba itu lipstick pan yang halus, beureumbna natural gitu kan. Beli nu halusan pan, pan itu teh pakai modal Pak. Jadi hari ngamodal istrinya nggak mau, resep ngalikeun istri orang. Nah isi orang mah ya modal. Ayo isi orang butuh usaha aja. Yang ninggalin gelis. Gitu. Ayo pertanyaan ada kemarin ada teman tanya, kenapa kalau lihat istri orang itu kelihatan cantik, kalau istri sendiri enggak? Ya jelas satu. Istri sendiri mah baru bangun tidur udah kita lihat, jeleknya ketahuan. Ke kantor ketemu istri orang, udah dangan, udah rapi, udah wangi. Dibandingin sama yang baru tidur, ya jelas bagus gitu, yang udah dangan, udah wangi. Makanya strateginya istri bangun sebelum suami bangun, udah dandan. Pas buka mata, depan udah cantik, deh, mantap itu. Itu, nah, sekali lagi tapi perlu modal, cantik perlu modal. Ya mudah-mudahan gak terjadi khulu lah gitu. Jangan sampai kemudian istri yang menggugat gitu. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya.